أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان وهدانا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. لرضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 Bersyukur kepada Allah, pagi ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini tiada lain semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mukarramin, para asatiz, para guru, para orang tua, bapak ibu, hadirin wal hadirat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini perdana kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Tentu ibadah puasa di tahun ini harapan kita lebih baik dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi amaliyahnya maupun dari sisi kualitas dalam ibadah. Apa akhir dari tujuan puasa ini? Akhir tujuan dari puasa ini adalah ketakwaan kepada Allah. Karena itu dalam firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu adanya upaya, sehingga dalam beberapa usul fiqh itu disebutkan imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Ada upaya untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bisa atau tidak, tentu itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada juga beberapa ulama diantaranya yang coba untuk mengkritisi definisi ini. Kira-kira tepat enggak definisi itu, dan apakah mampu manusia menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, tetapi kalau saya memahaminya, imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi itu
adalah adanya upaya dasar untuk menjalankan perintah Allah, segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Jadi yang dilihat itu adalah sejauh mana upaya kita, sejauh mana usaha kita. Itulah isyarah kenapa surga itu bertingkat-tingkat. Kenapa surga itu bertingkat-tingkat? Ya karena iman dan takwa hamba juga bertingkat-tingkat. Adanya upaya, usaha, tentu di kelasnya masing-masing. Kalau ada iklan motor terkencang, suka sering di ujungnya itu di kelasnya itu. Terserah iklan motor apa saja, tapi di ujungnya kalau ada kalimat ini motor terkencang, tapi di ujungnya pasti ada di kelasnya. Untuk di kelas itu dia terkencang gitu. Nah, begitulah upaya diri untuk mencapai menjadi hamba Allah yang bertakwa itu tentu berbeda kelas malaikat. Nah, namun demikian berangkat dari tadi, imtithal tadi adalah upaya. Nah, hadirnya kita di masjid ini, subuh berjamaah, ngaji dan lain sebagainya, ini dalam rangka upaya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaum sendiri adalah al-imsak. Imsak itu artinya adalah menahan. Sering-sering baru sebatas dipahami menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Lamanya dipahami 10 menit menjelang azan subuh. Sehingga begitu masuk jam 6 pagi itu disebutnya dengan waktu isyraq. Mana imsaknya? Sudah sebelum subuh tadi. Begitu masuk jam 10 laksanakan sholat duha. Mana imsaknya? Sudah sebelum subuh tadi. Masuk jam 12 sholat zuhur. Mana imsaknya? Sudah. Sehingga terpahami bahwa imsak itu sudah berlalu gitu. Sehingga imsak lingkaran waktunya hanya sebatas 10 menit menjelang azan subuh. Padahal jam 6 kita masih menahan, 6 pagi kita masih menahan tidak makan dan tidak minum. Padahal jam 10 kita masih menahan tidak makan dan tidak minum. Padahal jam 12 siang kita masih menahan tidak makan dan tidak minum. Sampai ke asar juga demikian. Berarti kalau begitu menahan itu seharian. Karena itu imsak itu bukan hanya sebatas 10 menit, tapi imsak itu adalah seharian. Startnya di waktu azan subuh, itu startnya. Tetapi batasan imsaknya itu mulai dari subuh, azan subuh sampai kepada azan maghrib. Jadi itu yang pertama, bahwa imsak itu kita lakukan dalam puasa Ramadan ini sehari dalam pelaksanaannya. Nah, karena puasa itu bisa mencetak menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka kalau dibahasakan kepada yang lain,
Lebih jelasnya lagi adalah imsak itu bisa mencetak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Imsak. Tetapi imsak yang seperti apa? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau berpandangan imsak yang bisa menjadikan seorang itu menjadi hamba Allah yang bertakwa, al-awwalu al-imsaku anil ma'kulati wal mashrubati wa anil wiqa'i fin nahar. Yang pertama adalah menahan tidak makan dan tidak minum serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, wa anil wiqa'i fin nahar, dan berhubungan di siang hari. Menahan tidak makan dan tidak minum ini bukan sesuatu hal yang baru. Artinya setiap tahun datang Ramadan ini dikerjakan. Bisa disebut menahan ini ada kemampuan. Setelah itu mampu, cukupkah sampai di situ? Belum cukup. Tapi mesti ada tingkat tahan yang kedua. Wasani, dan yang kedua adalah al-imsaku an jami'i a'dha'ihi zahiran wa batinan lailan wa naharan. Yang kedua adalah menahan dari seluruh anggota tubuh, baik zahir maupun batin, malam maupun siang. Jadi yang pertama menahan tidak makan dan tidak minum. Yang kedua menahan anggota tubuh zahir dan batin untuk tidak maksiat kepada Allah malam dan di siang hari. Jadi kalau yang pertama lamanya itu sehari, kalau yang kedua tiap malam, tiap siang. Bahasa lanjutannya sampai ajal tiba. Mana menahan tubuh zahir, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, dan lain sebagainya. Menahan tidak makan relatif lebih mudah ketimbang menahan mata, ketimbang menahan telinga, ketimbang menahan tangan. Maka ada istilah yang juga boleh ungkapkan, kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun. Kalau menahan tidak makan dan tidak minum itu bisa. Tapi susah menahan tangan ini dari korupsi. Korupsi itu kan bahasa bagusnya aja. Kalau bahasa kitanya ya garong itulah. Bahasa yang dikeren-kerenkan aja itu, corruption. Lebih sulit menahan mata menghindar dari maksiat gadget. Kalau nahan makan, nahan minum bisa. Tetapi mengalihkan pandangan mata dari gambar maksiat yang ada di ponsel, relatif rasanya sih lebih susah. Nah, ketika makan minum nanti, umpama nanti ya, nanti entah ini sudah berjalan beberapa hari, umpama bisa ketahan makan, bisa ketahan minum, tapi korupsi nggak bisa ditahan, berarti itu masuk kepada kam min shaimin muftirun. Banyak yang puasa tapi sebenarnya berbuka. Itu istilah beliau, puasa tapi berbuka. Wa kam min muftirin shaimun. Banyak juga orang yang berbuka tapi sebenarnya puasa. Ini konteksnya di luar dari
puasa Ramadan dari puasa zahir. Jangan nanti ini disalahpahami. Banyak orang buka tapi sebenarnya puasa. Lalu masuk Ramadan kedua enggak puasa dia. Makan minum, ditanya sama kawan, "Kenapa kok makan minum di Ramadan kedua?" "Ah, ini kamu enggak tahu ini. Enggak ngaji. Badan aja yang makan minum, tapi sebenarnya saya puasa," kata dia. Nah, ini sudah ngaco aja. Konteks yang kedua ini adalah di luar Ramadan, di luar puasa zahir. Nanti masuk bulan Syawal nanti kan makan minum itu. Ketika makan minum ada tetangga mengajak ghibah, tetapi tertahan mulut lisannya untuk tidak mengikuti irama ghibah itu, tertahan. Itu yang disebut dengan berbuka tapi sebenarnya berpuasa. Nah, Ramadan ini tentu yang dilakukan zahiran wa batinan, zahir dan batin. Setelah puasa yang kedua atau yang disebut dengan tingkatan yang kedua, tahan makan, tahan minum sudah kuasa, sudah bisa. Tahan anggota tubuh zahir dan batin umpama sudah bisa. Cukupkah sampai di situ? Belum cukup. Ada lagi tahan yang ketiga. Wasalisu al-imsakul qalbi an ghaflatillah. Yang ketiga adalah menahan hati, menahan kolbu untuk tidak lalai, untuk tidak lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya lagi, tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Itu tingkat yang ketiga. Tingkat yang pertama menahan tidak makan, tidak minum serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa lahiriah. Tingkat kedua menahan seluruh anggota badan zahir dan batin untuk tidak maksiat kepada Allah. Tingkat yang ketiga menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Mana contoh sederhana tidak terpaut kepada apa dan siapa? Kalau hatinya hanya terpaut kepada Allah, contoh sederhananya itu sudah enggak ada lagi istilah kata-kata enggak enak, apa kata orang nanti, enggak enak sama pengurus, enggak enak sama masyarakat, enggak enak sama tetangga. Itu enggak ada lagi istilah-istilah itu. Yang namanya ibadah ya mesti hanya tertuju kepada Allah. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Sampai-sampai urusan masalah thawab pun, sampai-sampai urusan masalah surga, pahala, dia tidak tersangkut lagi dengan hal itu. Lebih jelasnya lagi, mau dimasukkan Allah ke surga apa enggak terserah Allah. Mau dikasih pahala apa enggak terserah Allah. Ketika bicara ibadah sudah terserah kepada Allah, tidak lagi kepada kanan, enggak lagi ke kiri, enggak lagi ke depan, enggak. Kalau sudah begitu, itulah yang namanya lurus. Itulah yang namanya ikhlas. Tapi kalau masih nganan, masih nyerong kiri, itu masih terpaut. Jadi yang ketiga itu adalah al-imsakul qalbi an ghaflatillah, menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana, lanjut enggak ini? Enggak apa-apa, memang begini bawaannya. Kalau puasa pertama agak nunduk-nunduk gitu.
Udah nunduk, udah sujud aja. nunduk, sujud. Nah, ketika tiga ini sudah terlaksana gitu ya, ketika tiga ini sudah terpakai, maka pastilah la'allakum tattaqun itu pasti jadi orang takwa. Tapi kalau hanya sekedar nggak makan, nggak minum gitu ya, jangankan kelas dewasa, kelas TK jangan-jangan lebih hebat dari kita. Nah, ketika tiga ini bisa dikerjakan, la'allakum tattaqun, bukan mudah-mudahan jadi orang takwa. Sering-sering ada terjemahan mudah-mudahan jadi orang takwa. Jangan lagi lah terjemahkan la'allakum tattaqun dengan mudah-mudahan itu. Kalau la'allakum tattaqun itu diterjemahkan mudah-mudahan, ada satu indikasi seolah Allah itu tidak memiliki kepastian ketika dia diterjemahkan mudah-mudahan. La'allakum tattaqun terjemahan bukan mudah-mudahan, tetapi la'allakum tattaqun pasti kalian jadi orang takwa. Ketika memakai imsak itu tadi, imsak yang pertama dikerjakan, imsak yang kedua dikerjakan, imsak yang ketiga dikerjakan. Kalau tiga itu dikerjakan, pastilah jadi orang yang bertakwa. Lalu pagi ini kita evaluasi, benarkah kita ini sudah jadi orang takwa? Mungkin jawaban masing-masing ada yang jawab, udah kayaknya ini. Kayaknya nggak meleset lah, gitu. Kayaknya udah lah ini. Itu kan jawaban satu. Ada lagi jawaban yang kedua, belum ini kayaknya ini. Kalau belum, berarti jangan-jangan ada salah satu yang belum diimsakkan. Yang pertama sudah diimsakkan, tapi dua tiga belum diimsakkan. Maka Ramadan ini kita berupaya agar tiga ini bisa diimsakkan. Tiga tingkatan itu 3 in 1. Kan suka ada ya kopi susu 3 in 1. Tak kayak apa kopi susu 3 in 1 itu. Pokoknya gitulah. Nah, tiga dasar bahan menyatu dalam satu kemasan, gitulah 3 in 1 itu. Nah, dalam teori begitu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Dalam praktek enggak boleh dipisah-pisah. Nanti puasa ini kita tingkat pertama dulu lah. Minggu kedua tingkat kedua umpama. Minggu ketiga tingkat enggak begitu. Dalam sehari itu tiga-tiganya dipakai. Jadi bolehlah imsak itu bukan hanya di toa masjid aja sebetulnya ya. Imsak itu bolehlah, tidak hanya sebatas di toa masjid. Sementara sekarang ini kan baru di masjid aja kan. Imsak itu kalau sudah sahur. Tapi kalau belum sahur sambil marah-marah biasanya. Imsak. Ketika kawan ngajak bicara hal-hal yang lain mengandung ghibah, bolehlah di depannya saat itu kita Noel aja, imsak, tahan dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah mencapai tingkat ketakwaan itu tadi, maka ada masa yang disebut dengan Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Al-Fitri itu artinya adalah suci, kembali kepada kesucian. Agak lebih masih sulit juga memahami kayak suci seperti apa.
Maka lebih jelasnya lagi, Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Lebih gamblang jelasnya, kembali kepada Allah. Idul Fitri itu bolehlah diterjemahkan kembali kepada Allah. Kalau secara literlek harfiah tekstualnya, Idul Fitri kembali kepada kesucian. Tetapi untuk lebih gamblangnya lagi, Idul Fitri itu adalah kembali kepada Allah. Inilah yang disebut dengan mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini mati sebelum mati. Mutu qabla anta mutu. Bahasa lebih jelasnya lagi, gimana caranya pulang ke Allah sebelum ajal tiba. Itulah supaya mudah dipahami. Sebab orang yang sudah tiba ajalnya, sebab orang yang sudah meninggal dunia, belum tentu dia kembali kepada Allah. Bukti bahwa dia belum tentu kembali kepada Allah, masih ada tugas mungkar dan nangkir di dalam kuburan, nanyakan itu. Masih ada yaumul bi'tsah, hari kebangkitan itu. Masih ada yaumul mizan, hari pertimbangan itu. Nah, jadi tugas kita itu adalah bagaimana kembali kepada Allah sebelum ajal tiba. Bisakah kembali kepada Allah sebelum ajal tiba? Bisa. Bagaimana tolak ukur bahwa orang itu kembali kepada Allah sebelum ajal tiba? Tolak ukurnya adalah Idul Fitri. Lihatlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri itu masa di mana suasana hamba Allah memakai pakaian Allah. Jadi Idul Fitri kembali kepada Allah dalam artian adalah memakai pakaian Allah, memakai sifat-sifat Allah. Cobalah lihat Idul Fitri itu. Yang pertama, Allah punya sifat Al-Ghaffar. Apa Al-Ghaffar itu? Maha pengampun. Kan Allah kan punya sifat Maha pengampun. Sebanyak buih dosa hamba di pantai, seluas samudra lautan tak bertepi lautan dosa hamba, kalau dia memohon ampunan kepada Allah, diampuni oleh Allah. Berarti Allah punya sifat Al-Ghaffar. Nah, ketika Idul Fitri, kepakai enggak sifat Al-Ghaffar pada diri kita? Terpakai tidak? Kita rasakan. Oh, terpakai. Mana bukti dia terpakai? Jauh sebelum tetangga minta maaf, kita sudah lebih dulu memaafkan kesalahan dia. Pagi nanti mau sholat Idul Fitri, jam 2 dia bangun. Pagi nanti mau sholat Id, jam 2 malam dia bangun. Dalam hamparan sejadahnya dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, jadikan kampung ampuni segala dosa-dosa yang ada di sekitar kampung ini. Jauh sebelum nanti setelah Id saling memaafkan, saya terlebih dahulu ya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kawan. Nah, itu kan namanya Al-Ghaffar, terpakai sifat itu. Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Terpakai enggak sifat Ar-Rahman pada Idul Fitri itu? Maha Pengasih itu. Kita evaluasi diri kita. Cobalah lihat sifat Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Perhatikanlah af'al Allah. Mau yang sholat, enggak sholat, mau yang taat, mau yang maksiat, itu ya.
Itu dikasih oleh Allah. Buktinya masih hidup dia, masih bernapas dia, buktinya masih makan dia. Itu kan rezeki dari Allah, berarti kan dikasih oleh Allah. Berarti kasihnya Allah itu enggak pilih kasih. Mau yang rajin ibadah, mau yang enggak, mau yang taat, mau yang maksiat, mau yang jauh, mau yang dekat, dikasih oleh Allah. Terpakai enggak sifat Ar-Rahman itu pada masa Idul Fitri? Kita rasakan. Oh, terpakai. Mana buktinya kalau sifat Ar-Rahman itu terpakai pada diri kita? Siapapun anak-anak yang datang, belum dia datang 3 hari mau Idul Fitri, udah sibuk suami istri itu pergi bolak-balik ke bank itu. Mau ngapain? Nukarkan duit. Nukar duit 5 ribuan, nukar duit 10 ribuan, nukar duit 20 ribuan. Untuk apa itu? Nanti selesai sholat Id pasti banyak yang datang, Pak. 3 hari sebelum sholat Id ini kita pergi dulu ke bank, kita tukar dulu duit. Nah, lihatlah anak-anak yang datang itu. Apa kenal semua kita dengan mereka yang datang itu? Enggak. Siapapun yang datang, entah anak siapa, itu enggak ngerti kita. Enggak tahu. Orang sini apa bukan enggak jelas. Baru selama setahun, selama berpuluh tahun, baru kali inilah ngelihat muka dia selama Idul Fitri. Tapi ringan aja tangan itu ngasih 5 ribu. Udah makan nak? Belum. Nih ada lontong. Itu kan namanya Ar-Rahman. Sifat itu berarti terpakai gitu loh. Lama betul anak itu bertamu, enggak balik-balik. Udah kasih 5 ribu, enggak mempan. Tambah lagi 5 ribu, 10 ribu, enggak juga balik-balik. Kasih yang warna biru, baru pulang dia. Cuma yang jadi masalah, kawan gerombolannya datang semua. Terlepas dari itu semua, tapi sifat Ar-Rahman saat Idul Fitri itu terpakai. Keluar dari masjid selesai sholat Id, maaf 1000 mohon maaf, barangkali banyak pengemis berjejer gitu di depan pintu masjid itu. Ya ringan aja tangan itu. Agak beda sih di luar Idul Fitri itu. Agak beda, ada sesuatu yang beda gitu. Tapi berarti kan sifat Ar-Rahman itu terpakai gitu. Ar-Rahim, Allah punya sifat penyayang. Kepakai enggak sifat penyayang selama Idul Fitri itu? Sayang kepada seluruh makhluk. Tapi sayangnya yang benar. Harus sesuai dengan syariah. Ya, yang benarlah sayangnya. Sayang sama anak yatim, tapi sama emaknya sayang pula. Sama janda sayang. Tentu sayangnya ini sayang yang dibenarkan oleh syarak itu. Allah punya sifat Al-Quddus, Maha Suci. Kepakai enggak sifat Al-Quddus itu di masa Idul Fitri? Baik zahir maupun batin kita ingin suci. Salat kita ingin dalam keadaan suci, baju kita ingin dalam keadaan suci. Bukan hanya bajunya yang dalam keadaan suci, cara mendapatkannya kita ingin dalam keadaan suci. Agak gelisah umroh tahun ini. Kenapa, Pak? Itu uang itu masih enggak jelas itu, subhat. Kata papahnya, tunda dululah umroh ini. Kalau bisa pakai yang jelaslah ongkos itu. Berarti ada sifat itu. Ada hadir sifat Al-Quddus saat itu. Jadi sifat Al-Ghaffar hadir saat Idul Fitri, sifat Ar-Rahman hadir saat Idul Fitri, sifat Ar-Rahim hadir saat Idul Fitri, sifat Al-Quddus hadir saat Idul Fitri, dan seluruh sifat-sifat Allah semuanya bisa hadir saat Idul Fitri. Hanya tinggal satu lagi masalahnya. Gimana? Lanjut nggak ini? Ada satu lagi ini masalahnya. Belum final. Ada satu lagi masalahnya nih. Masalahnya adalah
Kan ceritanya Al-Ghaffar hadir, Ar-Rahman hadir, Ar-Rahim hadir, Al-Quddus hadir. Tinggal satu lagi masalahnya. Apa masalahnya itu? Masalahnya adalah daya tahannya lama apa enggak. Itu aja, daya tahannya lama apa enggak, itu aja masalahnya itu. Sekarang ini Bapak Ibu, orang kalau mau beli handphone itu enggak lagi ngelihat spek, enggak hanya sebatas ngelihat merek, kemudian apa namanya, bentuknya lagi, tetapi sudah mulai sering mengarah kepada baterainya. Ini baterainya 4000 apa 5000 mAh ini. Karena sekarang dunia sudah dunia digital, ingin memiliki batu yang berdaya tahan lama. Kalau bisa sih seminggu sekali lah ngecas itu. Tapi kan kayaknya nggak ada lah itu ya. Jangan sampai baru kepakai sejam udah lobet gitu. Jangan sampai baru kepakai setengah jam udah lobet. Nah, yang jadi permasalahan utamanya ini itu, berdaya tahan lama apa enggak sifat itu hadir itu. Iya, Al-Ghaffar itu hadir di hari itu. Iya, Ar-Rahman itu hadir di hari itu. Iya, Ar-Rahim itu hadir di hari Idul Fitri itu. Cuma yang jadi masalah enggak berdaya tahan lama, cuman sehari. Besok kumat lagi. Besok kumat lagi. Tadinya bagi-bagi 1 Syawal, begitu masuk 2 Syawal, kata bapak sama emaknya, gembok itu pagar itu. Jangan lagi ada yang datang-datang ke sini lagi lah, pusing kata dia. Berarti enggak berdaya tahan lama itu. Ada hamba Allah ini daya tahan lamanya sehari. Ada hamba Allah ini daya tahan lamanya sepekan. Ada yang daya tahan lamanya sebulan. Sebulan Syawal berdaya tahan lama. Lewat sebulan kumat lagi. Ada yang berdaya tahan lamanya setahun. Dan ada juga hamba-hamba Allah yang berdaya tahan lama sampai ajal tiba. Nah, yang sampai ajal tiba itulah yang la'allakum tattaqun itu. Mana hamba-hamba yang berdaya tahan lama sampai ajal tiba? Mudah-mudahan jamaah Masjid Babus Salam ini. Tapi masih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jamaah Masjid Babus Salam. Kan jamaah nama Masjid Babus Salam kan banyak. Mudah-mudahan, lebih jelasnya lagi, mudah-mudahan Babus Salam ini, amin, berdaya tahan lama. Nah, jadi kalau ada istilah sekali haji seumur hidup haji, maka bolehlah ada istilah sekali Idul Fitri seumur hidup Idul Fitri. Itu sekali Id seumur hidup Idul Fitri. Jangan suasana Idul Fitri tapi hati enggak Idul Fitri. Kita kan pingin suasana Idul Fitri, hati juga Idul Fitri. Bersalaman secara bersentuhan tangan ini bersalaman, tapi senyumnya juga senyum penuh dengan penuh dengan kesentuhan gitu. Tapi kalau hutang tetap harus dibayar. Tidak ada saling maaf memaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas itulah ceritanya pagi ini. Dan saya ingin baca hadis sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya qala,
bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarril Ghifar, kepada Abu Dzar Al-Ghifar radhiyallahu anhu, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, jaddidis safinah, perbaharui kapalmu, kata Rasulullah, fa innal bahra amik, karena lautan itu sangat dalam, lautan itu luas. Wa khuziz zada kamilan, dan bawa perbekalan yang sempurna. Fa inna safara ba'id, karena sesungguhnya perjalanan itu panjang. Wa khaffifil himla, kurangi beban. Fa innal aqabata ka'udun, karena tanjakan itu bagaikan gunung. Wa akhlisil amal, dan ikhlas dalam beramal. Fa inna nakida basir, karena zat yang menilai itu dia yang maha melihat, baik dari sisi baik maupun buruk. Jadi itu pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Yang pertama adalah perbaiki kapal, yang kedua adalah perbanyak bekal, yang ketiga kurangi beban, yang keempat ikhlas selalu dalam beramal. Apa maksud dari empat itu kita lanjutkan di minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Kayak apa maksud kapal harus diperbaiki, perbanyak bekal, kurangi beban, ikhlas. Nah, itu kan perlu ada penjelasan. Saya rasa itu, mudah-mudahan yang hadir ini selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah saum Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wal hajah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liajdadina wa lijaddatina wa liman ahabba ilayna wa liman ahsana ilayna wa liman nawainahu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.